Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik. Ya kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik kak. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas soal PBK, penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini kita sudah ada 2 soal pengetahuan kuantitatif dan 2 soal penalaran matematika. Kita langsung saja membahas soal yang pertama. Silakan dibaca dan dipahami. Seorang pedagang ingin menjual sebuah barang yang modalnya Rp90.000. Jika dia ingin memberikan diskon 10% dan ini untuk mendapatkan 20% keuntungan, harga jual mula yang harus ia pasang adalah, jadi yang ditanya adalah harga jual mula. Ini merupakan soal pilihan ganda biasa tentang aritmatika sosial, tentang untung dan diskon. Pertama kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Apa saja yang diketahui? Modal 90.000. Terus apa lagi? Diskon 10%. Lalu keuntungan 20%. Apa yang dinamakan harga mula? Sudah paham apa maksud soalnya? Maksud soalnya kita harus mencari harga yang penjual ini pasang. Jika dia mau untung 20%, tapi dia juga harus ngasih diskon 10% dengan modal 90.000. Gitu ya. Nah, pertama kita harus mencari apa dulu? Keuntungannya. Keuntungannya apa rumusnya? Keuntungan sama dengan persen untung Dikali modal. kali modal. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Keuntungannya adalah 20% kali modalnya 90.000. Jadi 20 per 100 dikali 90.000. Nah, ini bisa kita cari nomornya. Jadi 20 kali 900 sama dengan 18.000. Nah, ini keuntungannya. Keuntungannya kita tambahin ke modal. Jadi 90.000 ditambah 118.000 sama dengan 108.000. Ini adalah keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Sekarang apa lagi? Harga mula. Cari harga mula-mulanya dengan cara perbandingan. Jadi 108% ini dia sudah mendiskonnya. Jadi tinggal 90% dari 100%. Jadi 90%. Nah, sebelumnya kita misalkan dulu X, harga mula-mula sama dengan X. Nah, jadi ini belum full ya, berarti baru 90%. Berarti 90% dari X itu sama dengan 108.000. Artinya 90% dari harga mula-mula itu 108.000. Jadi kita harus mencari harga mula-mulanya. Nanti X sama dengan 108.000 per 90%. X sama dengan 108.000 dikali 100 per 90. Nah, ini habis semuanya. Jadinya berapa dapatnya? 108 bagi 9. 108 bagi 9. 19182. Berarti 12 ya, 120.000. Jadi dapat harga mula-mulanya 120.000. Jawaban yang benar adalah E. Oke, ada pertanyaan? Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini sudah ada diagram lingkaran. Coba diperhatikan diagram lingkarannya. Ini ada soal banyaknya pengguna transportasi dalam satu hari pada suatu kota disajikan dalam diagram lingkaran di atas. Bagian daerah yang berwarna biru diperinci menjadi 3 bagian kecil. Jadi ini yang dimaksud ya, kendaraan pribadi ini diperinci menjadi 3 bagian kecil lagi. Berdasarkan informasi tersebut, banyak pernyataan berikut dan nilai benar adalah. Nah, hati-hati ya, soal ini bukan mencari pernyataan berapa yang benar, tetapi berapa banyak pernyataan yang benar. Jadi jangan keliru. Cuma karena misalnya pernyataan satunya
benar, jangan langsung menghilangkan B1. Soalnya yang ditanya itu banyak pernyataan yang bernilai benar. Jadi bukan pernyataan berapa yang bernilai benar. Nah, hati-hati ya. Jadi harus kita cek satu persatu. Pernyataan pertama, jumlah pengguna kendaraan pribadi ada 3.000 orang. Jadi kalau ketemu dengan diagram lingkaran ini, pasti kita harus menghitung sudutnya berapa. Nah, kendaraan pribadi itu udah ada sudutnya? Belum kan? Nah, gimana caranya kita mencari sudutnya? Sudut di dalam lingkaran itu ada satu putaran penuh itu berapa? 360. Jadi 360 dikurang 108 dikurang 54 dikurang 54. Sudut kendaraan pribadi ya, berarti 360 dikurang 108 dikurang 54 dikurang 54. Coba hitung berapa? 144. Berarti di sini 144 derajat. Nah, apa lagi? Udah bisa kan kita mencari berapa banyak kendaraan pribadi kalau sudah kita cari sudutnya? Belum, karena kita nggak tahu berapa totalnya. Kalau kita udah tahu berapa totalnya, baru bisa kita mencarinya. Nah, tetapi coba lihat di soal. Di sini yang diketahui hanya jumlah motor, jumlah orang menggunakan motor 1.500 orang. Nah, kalau seperti itu kita bisa menggunakan perbandingan. Perbandingannya itu seperti ini. Jumlah kendaraan pribadi per sudutnya ya. Berarti berapa sudutnya? Karena kendaraan pribadi ini udah dipindahkan menjadi lingkaran kecil yang ini. Otomatis semua lingkaran kecil ini adalah kendaraan pribadi. Yang mana satu lingkaran penuh itu ada kendaraan pribadi, berarti sudutnya adalah 360. Sama dengan, nah karena diketahui motor tadi, berarti di sini kita isi motor per sudut motor. Nah, berapa sudut motor? Sama caranya. Karena yang di sini kan ada lingkaran penuh, berarti 360. Ini dikurangi 108 dikurang 72. 180. Ya, 180. Berarti ini per 180. Oke, kita masukkan. Misalkan ada ini sama dengan X ya. Dia berarti X per 360 sama dengan motor 1.500 per 180. Nah, ketika kita punya perbandingan seperti ini, yang harus kita lakukan adalah dengan mengali silang, kali silang. Jadi 180 dikali X 180 X sama dengan 360 dikali 1.500 540.000. Berapa X? 540.000 dibagi 180 3.000. Nah, berarti pernyataan satu bernilai benar. Jadi pernyataan satu bernilai benar. Oke, kita checklist pernyataan satu bernilai benar. Selanjutnya pernyataan 2. Jumlah pengguna ojek daring ada 2.250. Nah, apakah benar? Gimana caranya? Pakai perbandingan, karena bisa saja kalau kita pakai sudutnya, tapi kita belum mengetahui berapa jumlah semua pengguna transportasinya. Jadi kita pakai perbandingan. Boleh kita bandingkan dengan motor atau dengan kendaraan pribadi. Jadi kita bandingkan saja dengan kendaraan pribadi. Jadi untuk ini pernyataan satu ya. Pernyataan 2. Pengguna ojek berarti berapa sudutnya? Sudut pengguna ojek daring 108. Terus kita bandingkan dengan kendaraan pribadi ya. Kendaraan pribadi per berapa sudut kendaraan pribadi tadi? 144. Nah, ini ojek per 108 sama dengan kendaraan pribadi 3.000 144. Jadi 144 ojek sama dengan 3.000 dikali 108 324 kali 1.000 dibagi 144 250. Nah, jadi pernyataan 2 benar. Lalu selisih pengguna kendaraan pribadi dengan pengguna bus adalah 187 orang. Nah, bukan ditanya jumlah lagi, tapi selisih antara
Kendaraan pribadi udah dapat kita 3.000, sekarang bus. Bus kita cari sama caranya, coba cari. Bus Bus per 154 derajat ya sama dengan 2/3 ya. ya Bus per 54 derajat sama dengan 3.000. 3.000 per 144. Nah, jadi kita kali sekarang 144 bus sama dengan 3.000 dikali 54 162.000 dibagi 144. 1.125. Nah, 1.125. Nah, di sini pernyataan 3 selisih kendaraan pribadi dengan bus berarti 3.000 dikurang 1.125 berapa? 1.875. Jadi pernyataan 3 benar. Nah, untuk pernyataan 4, total pengguna transportasi berdasarkan data adalah 7.500 orang. Jadi semua ini 7.500 orang. Tadi kita udah cari kendaraan pribadi, ojek daring, kereta, dan bus. Yang belum apa? Yang belum kita cari apa? Kereta. Nah, kebetulan kereta ini sama dengan bus. Besar sudutnya ada 24 derajat. Itu artinya jumlahnya juga sama. Kalau bus 1.125 berarti kereta juga 1.125. Jadi kita jumlahkan 3.000 ditambah 2.250, 5.250. Nah, ini dikali 2 ini berapa? 2.250. Berarti 2.250 tambah 2.250 4.500. 4.500 ditambah 3.000 7.500. Berarti pernyataan 4 bernilai benar. Jadi ada berapa yang bernilai benar? Semua benar. Semua benar. Jadi yang benar adalah E 4. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, pengetahuan kuantitatif sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke penalaran matematika. Ini soal cerita tentang kombinatorika. Kombinatorika itu apa aja? Ada permutasi, kombinasi, peluang. Coba kita pahami soalnya. Tio adalah seorang pengurus sebuah komunitas pencerita buku. Dalam rangka merayakan ulang tahun komunitas, ia mengadakan undian berhadiah. Setiap peserta yang hadir akan menerima satu kupon undian dengan kombinasi 3 angka unik. Angka yang digunakan adalah kumpulan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Nah, ini pertanyaannya ya, banyak nomor undian yang jumlah ketiga angkanya bilangan ganjil. Jadi misalnya satu undian ada 3 angka. Nah, kalau kita jumlahkan angka pertama, jumlah angka kedua, jumlah angka ketiga, itu suatu bilangan yang ganjil. Nah, itu maksud soalnya. Pertama, kita cari dulu angka 3 angka, berapa banyak 3 angka yang ketika dijumlahkan dengan ganjil. Dengan cara pakai apa? Permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Ya, pertama kita cari pakai kombinasi terlebih dahulu. Cari angka-angkanya ya. Baru nanti setelah dapat angka-angkanya kita tentukan urutannya menggunakan permutasi. Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Kalau permutasi dia memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita cari pakai kombinasi. Apa rumus kombinasi? N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. Kalau rumus permutasi itu N faktorial per N kurang R faktorial. Oke. Pertama kita cari 3 angka yang jumlah ganjil. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama atau kasus pertama, kasus 1. Ketika 3 angka dijumlahkan dikali ganjil, itu 3 angkanya ganjil. Ketiga angkanya ganjil. Jadi ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Soalnya 1 tambah 3 tambah 5. 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9. Ganjil kan? Nah, caranya pakai kombinasi tadi kan? Kombinasi berapa? Berapa banyak angka yang bernilai ganjil di antara 1 sampai 9? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Terus dari berapa? 5 C? 3. Karena dia ada 3 angka. Jadi 3 faktorial 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial 3
2 kali 1 kan 2. Ya. Itu bisa jadi 4. Nah, berarti tinggal di sini 2. Berarti sama dengan 5 kali 2, 10. Berarti ada 10 angka. Kita cari urutannya lagi. Urutannya. Kenapa kita cari urutan? Karena ketika misalnya 135, ini satu kupon. Tapi kalau dia 351 itu beda lagi. Nah, jadi kita harus mencari berapa banyak kuponnya ketika dia memperhatikan urutan. Karena dia ada 3 angka berarti 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi totalnya adalah kita totalkan 10 dikali 6. 10 kali 6, 60. Nah, kasus 1 ada 60 kemungkinan. Lanjut, kasus 2. Apa ketika apa? 2 bilangan ganjil 1 genap. Ya, 2 ganjil 1 genap. bukan 1 ganjil, bukan 1 genap, Kakak. Satu apa? Oh ya, 1 ganjil 2 genap. 2 genap. 1 ganjil 2 genap. Ya. Sama cara kombinasi. Berarti kombinasi bilangan ganjil. Bilangan ganjil tadi ada 5, berarti 5C, karena di sini 1 ganjil berarti 5C1. Dikali bilangan ganjil lagi. Karena bilangan ganjil ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4C2. Karena di sini 2 bilangan genap. Nah, 5C1 berarti 5 faktorial per 5 dikurang 1. Kalau saja 5 kurang 1 4 faktorial. 1 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial. 4 dikurang 2, 2 faktorial. Terus 2 faktorial. 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial dikali 4 faktorial. 4 dikali 2 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Terus kita coret ini faktorial, kita coret ini 2 faktorial, kita coret 2 faktorial kan sama dengan 2, bisa dibagi 4, ini tinggal 2. Jadi tinggal 1 faktorial ini kan 1 ya, jadi tinggal 5 dikali 2 kali 3, 10 kali 3 sama dengan 30. Terus cari lagi urutannya. Urutannya sama 3 faktorial, berarti 6 ya, 3 faktorial adalah 6. Jadi totalnya 30 dikali 6. 30 dikali 6. Berapa 30 kali 6? 180. Nah, dari kasus 1, untuk kasus 1 total kemungkinannya ada 60. Untuk kasus 2 total kemungkinannya ada 180. Jadi total semua kemungkinan kasus 1 tambah kasus 2 berarti 60 ditambah 100 total 10. Berapa? 240. Jadi jawaban yang benar adalah D. Bisa ya? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, selanjutnya soal terakhir. Soalnya sama dengan ini, tapi pertanyaannya beda. Banyak nomor undian yang jumlah ketiga angka penyusunnya adalah 12. Jadi ketika kita jumlahkan ini 12 jumlahnya. Kita cari satu persatu apa saja angkanya. 1, 2, 9. Terus 1 dia berpola ya, 1, 2, 1, 3, 1, 3. Berarti kalau di sini berarti sini 8. Terus 1, 4, 7. Terus 1, 5, 6. Terus 2, 3, 7. 2, 4, 6. Terus 3, 4, 5. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kemungkinan. Nah, terus urutannya apa lagi? Sesi apa lagi? Susunannya, susunan urutannya sama kayak ini. Urutan 3 faktorial juga. 3 faktorial berapa?
totalnya 7 dikali 6. Salah, salah kedua. Jadi jawabannya adalah E. Apakah ada pertanyaan? Ada. Tidak. Yakin? Yakin. Oke. Jadi kita sudah selesai membahas 4 soal, 2 soal penerapan matematika dan 2 soal penerapan kuantitatif. Jadi kita harus teliti, pahami dulu maksud soalnya, jangan terburu-buru. Terus tandai apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanya. Lalu kita tentukan apa rumusnya dan kerjakan step per step. Nah, oke, bisa ya? Bisa. Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir hari ini dan memperhatikan penjelasan kakak. Semoga UTBK-nya lancar ya.